Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Semua kita orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan adalah orang-orang pilihan yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita mau satukan hati berdoa kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk boleh belajar firman Tuhan. Biarlah hikmat-Mu, pengertian dan kebijaksanaan menyertai kami, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat kami mengerti, kami imani, terlebih kami kerjakan dalam hidup kami. Berkuasalah Engkau ya Tuhan atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mau disapa firman Tuhan pada minggu ini dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-24. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 19 sampai 24. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam dalam Allah, dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, minggu ini kita mau belajar merenungkan dan menggumuli firman Tuhan dengan tema menuruti perintah Allah. Menuruti perintah Allah. Saudara-saudara yang terkasih, pada umumnya setiap manusia yang melakukan dan mengerjakan sebuah perintah, tanda kutip, perintah yang positif atau yang membangun, pasti manusia itu akan lebih besar keberhasilannya. Masa depannya akan lebih baik. Tetapi ketika manusia diberikan perintah yang positif dan perintah itu tidak dikerjakan, kecil kemungkinan keberhasilan dan kesuksesan akan menyertai hidupnya. Buah dari kepatuhan dan ketaatan melakukan perintah yang positif akan memberikan buah yang manis. Sedangkan ketika kita tidak melakukan perintah yang baik untuk masa depan kita, perintah yang positif, maka kecil kemungkinan kita akan mengalami kesenangan, kita akan mengalami kesuksesan dalam hidup. Orang-orang yang melakukan perintah adalah orang-orang yang taat. Taat kepada perintah yang diberikan kepadanya
adalah bentuk dia sesungguhnya dia mau hidup lebih baik. Biasanya orang yang tidak suka diperintah adalah orang yang sok pandai, adalah orang yang keras kepala, yang dikerjakannya adalah sesuai dengan pikirannya, walaupun yang dikerjakan itu tetap salah, terus dia kerjakan, sehingga sulit untuk maju dan sukses. Sekarang pada minggu ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema menuruti perintah Allah. Ternyata Allah memberikan kita perintah. Apa perintah Allah kepada manusia? Itu mungkin yang menjadi pertanyaannya bagi kita. Apa sih perintah Allah kepada kita? Perintah yang mana? Perintah yang bagaimana yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang percaya? Firman Tuhan pada minggu ini memberikan pengajaran, memberikan pembelajaran bagi kita. Ada dua hal perintah yang diberikan Allah kepada kita. Yang pertama, supaya kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah, itu perintahnya. Agar kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Itu perintah pertama. Perintah yang kedua, supaya kita saling mengasihi sama seperti perintah yang pernah disampaikan Yesus Kristus sebelum dia mati di kayu salib. Yaitu hukum terutama dan pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budimu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Ini hukum yang pernah disampaikan oleh Yesus, diingatkan kembali kepada kita supaya kita saling mengasihi sama seperti perintah yang pernah disampaikan oleh Yesus. Dua perintah yang harus kita kerjakan pada saat ini yang kita dengarkan, agar kita orang percaya tetap percaya Yesus Kristus anak Allah. Dan yang kedua, supaya kita saling mengasihi seperti yang diperintahkan Yesus kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sejenak kita berpikir, gampangnya ternyata perintah yang diberikan Yesus kepada kita. Mungkin tidak ada kesulitan ketika kita mengerjakan dua perintah ini. Tetapi kalau kita sesungguhnya menghidupi dan mengimani perintah ini, kita butuh perjuangan iman. Kenapa saya katakan perjuangan iman? Karena kita butuh iman yang baik untuk memahami Yesus sebagai anak Allah yang telah menyelamatkan dan menebus dosa kita sebagai orang yang berdosa. Ketika kita terlebih dahulu mengimani ini, kita kembali harus melakukan perintah yang kedua, mengasihi, baik itu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Perintah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, sama seperti yang saya sampaikan tadi di pendahulu khotbah saya, orang yang melakukan perintah akan menghasilkan masa depan yang baik. Sebaliknya,
yang tidak melakukan perintah tidak meraih kehidupan yang baik. Ketika Tuhan memberikan perintah ini kepada kita, apa keuntungannya, apa kebaikannya yang dapat kita peroleh dan rasakan? Alkitab mencatat, mari kita baca Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat 22 saya akan bacakan bagi kita. Dan apa saja yang kamu minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya. Apa saja yang kita minta, kita boleh memperoleh yang daripadanya, karena kita menuruti segala perintah. Ketika Bapak Ibu melakukan perintah Allah ini dengan baik dan sempurna, maka peluang pergumulan, peluang permintaan dan permohonan kita, Tuhan akan memberikannya karena kita patuh kepada perintahnya. Amin. Itu harus kita imani. Itu janji Tuhan. Tuhan berjanji bagi siapa yang menaati perintah Allah, percaya kepada Yesus dan mengasihi Allah dan manusia, Tuhan akan berikan apa yang menjadi kerinduan kita. Tetapi mungkin bisa kita garis bawahi, apa yang kita minta itu pastinya bukan karena keinginan kita, tetapi karena kebutuhan, terlebih karena kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang yang melakukan perintah Allah pasti di dalamnya ada Tuhan yang bekerja. Bagaimana Tuhan bekerja? Melalui Roh Kudus yang telah dipercayakan Tuhan tinggal dalam hidup kita. Tidak akan mungkin orang yang tidak dipenuhi dengan Roh Tuhan melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Mustahil. Bagi kita yang melakukan perintah dan kehendak Tuhan, pasti kita ada di dalam Allah dan Allah ada di dalam kita, dan Roh itu tetap menyertai kita. Kenapa orang mau berbuat jahat? Kenapa orang mau melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Karena Roh Tuhan tidak ada tinggal di dalam mereka. Bagaimana Roh itu bisa tetap tinggal dan selalu hidup bersama dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Ini yang menjadi persoalan dan pergumulannya. Tetaplah bersekutu kepada Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu bersyukur. Jangan pernah jemu-jemu mengandalkan dan berdoa kepada Tuhan. Kalau ada kata bosan kita berdoa, kata bosan kita memuji menyembah Tuhan, kata bosan kita beribadah kepada Tuhan, maka Roh itu sesungguhnya tidak tinggal dan diam dalam hidup kita. Bersukacitalah ketika kita berdoa, bersukacitalah ketika kita beribadah, menyampaikan pujian dan penyembahan, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, agar Roh itu tetap tinggal dalam hidup kita. Sempurna Bapak Ibu ketika Roh Kudus tinggal dalam diri kita, maka perintah Allah, percaya kepada Yesus, akan dapat kita kerjakan. Mengasihi Allah dan sesama akan dapat kita kerjakan. Tanpa Roh yang diberikan Allah kepada kita dan tinggal dalam kita, maka sulit kita mengerjakan yang difirmankan Tuhan. Sulit. Menuruti perintah Allah. Ketika kita menuruti perintah Allah, dampaknya apa? Apa yang kita inginkan, apa yang kita minta kepadanya sesuai dengan kehendaknya, akan
akan diberikan, itu janjinya. Mari kita uji janji Tuhan. Apakah kita benar-benar adalah orang yang melakukan perintah Allah? Pasti Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, janji Tuhan itu pasti kita memperoleh hidup keselamatan. Ketika kita mengasihi Allah dan mengasihi manusia, maka Tuhan sesungguhnya lebih mengasihi dan memperhatikan hidup kita. Mari Bapak Ibu bergumul akan perintah Tuhan minggu ini. Enak didengar, mudah didengar, tetapi kita percaya tanpa pertolongan Roh kita sulit untuk mengerjakannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, perintah-Mu dapat kami dengarkan pada minggu ini. Kami harus tunduk dan taat mematuhi segala perintah Allah, percaya kepada Yesus sebagai anak Allah yang menyelamatkan kami, dan juga mengasihi Allah dan mengasihi sesama kami manusia. Ketika perintah ini boleh kami kerjakan, maka Tuhan akan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada setiap hidup kami. Kami percaya akan hal itu Tuhan, tetapi kami mohon kepada Tuhan agar Roh Kudus tetap tinggal dan menaungi setiap akal dan pikiran hidup kami, sehingga yang kami kerjakan adalah keinginan Tuhan, bukan keinginan daging kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan terus berkuasa dan menaungi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat bagi kita semua.